Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abu Ahmad Riki Al-Malaji, Kurmaku Kutab Rumah Quran Malang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips kepada Anda agar Anda bisa memilih sekolah yang baik untuk anak Anda. Tips kedua memilih sekolah adalah pilihlah sekolah yang memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak dari berbagai aspeknya secara holistik. Mengapa ini penting? Masa emas perkembangan anak adalah masa usia dini dan dasar, yaitu sebelum mereka mencapai usia balik. Ketika kita melewatkan masa ini, maka akan sangat berpengaruh pada pilihan sikap dan perkembangan anak di fase baliknya. Sebagai contoh, ketika kita hanya ingin anak berkembang pada bacaan dan hafalan Al-Quran saja, tanpa memperdulikan yang lain, maka berakibat perkembangan lain seperti fisik, motorik, kasar, halus, seni, bahasa, kognitif, dan semua selain menghafal, baik itu emosional, sosial, moral, maka tidak berkembang dengan baik. Kemudian misal yang kedua, ketika kita fokus pada perkembangan kognitif pada fase memahami saja, maka fase menghafal, fase mengkreasi dan membuat ilmu menjadi bermanfaat akan hilang. Begitu juga bidang perkembangan yang lain. Maka hal ini akan berakibat anak akan menjadi tidak seimbang dan dia akan mengalami kesulitan ketika mencapai fase balik mereka. Pertama, Anda perlu mengetahui bidang perkembangan anak dan pengaruhnya pada perkembangan anak tersebut. Yang pertama, bidang pertama adalah agama dan moral. Ini meliputi bagaimana seseorang atau anak bisa memahami perkembangan nilai, prinsip agama, kejujuran, moral, integritas, tanggung jawab, ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Melewatkan bidang ini akan berakibat pilihan sikap anak di masa perkembangan berikutnya akan jauh dari ketentuan agama dan moral. Perkembangan ini bisa didapatkan dengan apa? Dengan dihafal, difahami, dan yang paling penting dibiasakan. Perkembangan yang kedua yaitu fisik motorik, meliputi pertumbuhan tinggi badan, berat badan, tinggi badan, berat badan, perkembangan motorik halus dan kasar, serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Melewatkan masa ini akan berakibat anak mungkin akan kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari seperti berjalan, berlari, bahkan menulis. Ini akan dapat mempengaruhi kemandiriannya, kepercayaan dirinya, kemudian interaksi sosial dengan teman-temannya. Selain itu, kelambatan dalam perkembangan motorik juga akan berdampak pada kemampuan akademis anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak dengan perkembangan fisik yang lebih baik maka cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih baik daripada apa? Daripada anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Yang ketiga, yaitu perkembangan emosional, meliputi kemampuan anak mengendalikan emosinya, berinteraksi sosial dengan orang lain, serta memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang baik. Masa perkembangan emosional, terutama pada masa kanak-kanak dan remaja, adalah periode penting sekali dalam membentuk keterampilan sosial, pengaturan emosi, dan juga kemampuan berhubungan dengan orang lain. Melewatkan fase perkembangan ini akan berakibat seseorang akan kesulitan mengelola emosinya, menghadapi masalah hubungan sosial, cenderung pada perilaku tidak sehat, serta akan merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Kemudian yang keempat adalah bidang sosial, meliputi kemampuan anak berinteraksi secara efektif dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan juga memahami aturan dan norma sosial. Melewatkan perkembangan ini akan berdampak buruk pada kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain di masa depannya.
Hal ini tentunya akan menyebabkan kesulitan dia membangun hubungan dan mempertahankan persahabatan. Karena anak tersebut mungkin tidak memiliki keterampilan sosial yang cukup. Selain itu, teman-teman sekalian, melewatkan perkembangan sosial juga dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Anak-anak yang tidak belajar cara mengekspresikan diri secara sehat dan efektif mungkin cenderung mengalami stres, cemas, serta kesulitan dalam mengatasi rasa sakit atau ketidaknyamanan secara emosional. Yang kelima, bidang yang kelima adalah bahasa, yaitu meliputi kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dan efektif, termasuk kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Melewatkan perkembangan ini akan berakibat dampaknya kemampuan menggunakan bahasa secara tepat dan efektif akan berkurang, termasuk kemampuan membaca, menulis, dan juga berbicara. Lalu bagaimana mengetahui bahwa sebuah sekolah itu benar-benar memperhatikan tahapan perkembangan anak dari berbagai aspek ini? Caranya adalah, pertama, Anda bisa berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, terutama wakasek kurikulum dan wakasek siswa. Cari tahu bagaimana sekolah itu mengaplikasikan perkembangan holistik yang seperti tadi kita sampaikan, yaitu dari segala aspek tumbuh kembang anak. Dalam apa? Dalam kurikulum mereka dan dalam kegiatan siswa-siswanya. Yang kedua, berbicaralah kepada staf dan guru tentang bagaimana cara mereka mengaplikasikan perkembangan holistik dalam keseharian anak-anak di saat interaksi dengan mereka. Yang ketiga, perhatikan bagaimana sekolah pada setiap kebutuhan unik, bagaimana penanganan sekolah pada setiap kebutuhan unik siswanya. Contohnya konseling, bimbingan, atau perbaikan secara individu siswanya. Yang keempat, perhatikan bagaimana sekolah membentuk lingkungan kondusif dan nyaman bagi anak-anak untuk berkembang sesuai tahapan tumbuh kembang mereka. Lingkungan ini bisa dilihat dari senangnya mereka, nyamannya mereka ketika belajar di sekolah. Jadi teman-teman, jika Anda memilih sekolah, pilihlah sekolah yang benar-benar memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak secara holistik dan bagaimana mereka mengaplikasikan dengan baik di lapangan. Sampai jumpa di tips berikutnya. Semoga bermanfaat. Bersama saya, Abu Ahmad Riki Al-Malanji, Kurmakum Kutab Rumah Quran Malam. Assalamualaikum warahmatullahi